Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat bertemu lagi di pagi yang berkah ini untuk membahas kitab Ihya Ulumuddin. Dan tidak lupa pula salawat beriringkan salam buat Nabi kita atau baginda kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan beliau yang membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang dengan penuh ilmu yang saat ini kita rasakan. Baiklah teman-teman semuanya, jadi pagi ini insyaallah saya akan bacakan sambungan dari apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Sebelum kita mulai, alangkah bagusnya kita baca basmalah untuk memulai pembacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimat, yaitu pendahuluan. Ilmu-ilmu yang berlaku sebagai alat seperti ilmu bahasa dan tata bahasa, karena keduanya itu merupakan alat bagi ilmu, alat bagi kitabullah ta'ala, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa dan tata bahasa itu bukanlah termasuk ke dalam golongan ilmu-ilmu syariat itu sendiri, tetapi mendalami keduanya disebabkan syarah, karena syar'i ini datang dengan bahasa Arab, dan setiap syariat tidak jelas kecuali dengan bahasa, maka menjadilah bahasa itu sebagai alat. Termasuk alat adalah ilmu menulis. Ilmu menulis khat, hanya saja itu tidak diharusi. Alat adalah menulis khat, hanya saja itu tidak diharusi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ummi. Seandainya terbayang kemerdekaan hafalan terhadap seluruh apa yang didengar, maka tidak diperlukan tulisan. Tetapi biasanya hal itu pasti lemah. Yang keempat, penyempurnaan yaitu mengenai ilmu Al-Quran. Itu terbagi kepada sesuatu yang berkaitan dengan lafal seperti belajar qiraat dan makhraj huruf, dan kepada sesuatu yang berkaitan dengan makna seperti tafsir, karena bersandarnya juga kepada nakal, karena bahasa semata tidak dapat berdiri sendiri, dan kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukumnya seperti mengetahui naski dan mansuk, am dan khas, nas dan zahir, dan cara mempergunakan sebagian dengan sebagian lain. Itulah ilmu yang disebut usul fiqh, dan juga mengharap sunnah. Adapun penyempurnaan dalam athar dan hadis, maka ilmu mengenai rijal, nama dan nasab mereka, nama dan sahabat mereka, dan sifat-sifat mereka, mengetahui keadilan rawi dan keadaan mereka untuk membedakan yang lemah dan dari yang kuat, dan mengetahui umur mereka untuk membedakan mursal dan dari musnad. Demikian juga sesuatu yang berkaitan dengannya. Ilmu-ilmu ini, ilmu syariah, seluruhnya itu adalah terpuji, bahkan seluruhnya termasuk fardu kifayah. Jika kamu bertanya,
mengapa engkau hubungkan fikih kepada ilmu dunia dan engkau masukkan fuqaha itu ke dalam ulama dunia? Maka jawabanku adalah, ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengeluarkan Adam alaihissalam dari tanah, dan dia mengeluarkan keturunannya dari intisari, dari tanah dan dari air yang memancarkan. Dia mengeluarkan mereka dari tulang punggungnya ke rahim, dan dari rahim ke dunia, kemudian ke kubur, ke penampilan, kemudian ke surga atau neraka. Ini permulaan mereka, ini kesudahan mereka, dan ini tempat tinggal mereka. Dan dia menjadikan dunia sebagai bekal untuk akhirat agar ia memperoleh apa yang baik untuk berbekal. Seandainya mereka memperolehnya dengan adil, niscaya tidak ada persengkatan, dan para fuqaha akan menganggurnya. Tetapi mereka memperolehnya dengan syahwat, maka daripadanya muncullah persengkatan. Lalu disarankan kebutuhan kepada sultan yang memimpin mereka, dan sultan itu membutuhkan kepada undang-undang yang memimpin mereka. Faqih adalah orang yang pandai mengenai politik dan jalan menengah antara manusia apabila berselisih kepada hukum syariat. Faqih adalah guru dan petunjuk sultan ke jalan memimpin dan memberi pedoman manusia agar urusan mereka teratur, karena istiqamah mereka di dunia. Demi umurku, hal itu berkaitan juga karena dunia adalah ladang akhirat, dan agama itu tidak sempurna kecuali dengan dunia. Milik dunia dan agama adalah dua anak kembar. Agama adalah asal dan sultan adalah penjaga. Sesuatu yang tidak mempunyai asal, maka sesuatu itu roboh, dan sesuatu yang tidak berpenjaga, maka sesuatu itu sia-sia. Milik dan pedoman di bidang pemerintah adalah dengan fikih, dan sebagaimana memimpin manusia dengan kesultanan pada pertamanya tidaklah termasuk ilmu agama, namun itu adalah penolong kepada sesuatu yang mana agama itu tidak sempurna kecuali demikian juga jalan politik. Maka diketahui bahwa haji itu tidak sempurna kecuali dengan pengawal yang menjaga dari bangsa Arab. Tetapi haji itu adalah sesuatu, sedangkan menempuh jalan adalah sesuatu yang keduanya. Melaksanakan penjagaan yang mana haji itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka itu adalah sesuatu yang ketiga. Mengetahui jalan penjagaan, tipu daya dan undang-undangnya adalah sesuatu yang keempat. Hasil fikih adalah mengetahui jalan-jalan politik dan penjagaan. Hal itu ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan dengan musnad. La yaftin nas illa thalathatun amirun au ma'murun au mutakallafun. Artinya, tidaklah manusia memberi fatwa kecuali tiga, yaitu amir, orang yang memerintahkan; makmur, orang yang diperintahkan; atau mutakallaf, orang yang diberi tugas. Amir adalah iman dari mereka adalah para pemberi fatwa. Makmur adalah pengganti wakilnya. Sedangkan mutakallaf adalah selain kedua orang itu, yaitu orang yang mengikuti perintah itu tanpa membutuhkan. Para sahabat radhiyallahu anhu itu menjaga dari berfatwa, sehingga masing-masing seseorang dari mereka mengalihkan kepada temannya, sedangkan mereka tidak menjaga apabila mereka ditanya tentang ilmu Al-Quran dan jalan akhirat. Dan dalam sebagian riwayat, mutakallif adalah orang yang riya. Sesungguhnya orang yang ikut-ikut memberi fatwa padahal ia tidak ditunjuk untuk keperluan, maka ia tidak bermaksud dengannya kecuali mencari perangkat dan harta.
jika kamu berkata, ini jika benar bagimu mengenai hukum pelukan, had-had, pinjam meminjam, dan memutuskan persengkatan-persengkatan, maka tidak benar hal itu termasuk dalam apa yang terkandung oleh rubu' ibadat dari puasa dan salat, dan tidak dalam apa yang terkandung oleh rubu' adat kebiasaan dari muamalat dari keterangan halal dan haram. Ketahuilah bahwa sedekat-dekat apa yang dibicarakan oleh faqih dari amal-amal akhirat ada 3, yaitu Islam, zakat, dan halal haram. Apabila kamu renungkan puncak penalaran faqih padanya, maka kamu mengetahui bahwasanya ia tidak melampaui batas-batas dunia ke akhirat. Apabila kamu mengetahui hal ini dalam 3 hal itu, maka mengetahui lainnya lebih jelas. Adapun Islam, maka faqih akan berbicara mengenai apa yang sah daripadanya dan mengenai apa yang rusak dan mengenai syarat-syarat, dan faqih itu tidak boleh menoleh padanya kecuali kepada lidahnya. Adapun hati, maka itu keluar dari wilayah faqih, karena Rasulullah SAW memalingkan pemilik pedang dan kekuasaan daripadanya sekiranya beliau bersabda, "Ala syaqaqta an qalbi." Artinya, mengapakah tidak kamu keluarkan dari hatinya? Baiklah teman-teman, mungkin sampai di situ saja pertemuan kita selanjutnya. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat menambah wawasan kita bahwasanya betapa besarnya perjuangan sahabat kita, sahabat Nabi kita atau Nabi kita dalam mengembangkan hadisnya atau menyiarkan ilmu-ilmunya. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.